Radio Roja. Jadi para ulama fikih, para fuqaha, para ulama usul fikih, bagi mereka dalil bukan hanya hadis saja. Walaupun ijma itu juga harus ada dalil. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah pembahasan muamalah bersama Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan dari bab syuf'ah, dan kami berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah, pemirsa dan pemerhati Roja. Anda bisa bertanya dalam pembahasan ini nanti di line telepon 021 823 6543. Dan demikian juga untuk pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan di pagi ini kepada Ustaz Falyatafadhal mashkura. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita membahas permasalahan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh yang juga disyarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin, sampai kita pada bab syuf'ah, tepatnya bila terjadi perbedaan harga antara pihak yang membeli dengan pihak yang mendapatkan hak syuf'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala, wa in ikhtalafa fi qadrihi wa la bayyinatin lahuma fal qawl lahuma fal qawl qal mushtari ma'a yaminihi. Dan jika diperselisihkan harganya dan mereka tidak memiliki bukti, maka yang dipegang adalah pernyataan pembeli disertai sumpah. Aidza ikhtalafa al-mushtari wa syafi' fi thamani sil'ati allati ba'aha bihi sahibuha 'ala al-mushtari, faqala al-mushtari ishtaraytuha bi 1000 mathalan, wa qala asy-syafi'u bal ishtaraytaha bi 500 wala bayyinata in 'inda wahidin minhuma thabatat qawluhu, فيحلف المشتري على أنه اشتراها بهذا الثمن ويأخذ بقوله، فيلزم الشافعي أن يدفع الثمن الذي قال به المشتري وحلف عليه لأنه هو العاقد فهو أعلم بالثمن. Itu apabila ada perselisihan antara mushtari dan syafi yang berkaitan dengan harga barang atau objek syuf'ah yang dijual pemiliknya kepada mushtari, maka berkata al-mushtari pembeli, aku membelinya dengan 1000 misalnya, maka dan berkata syafi, akan tetapi engkau membelinya dengan 500, dan tidak ada bukti dari dua belah pihak, maka yang dipegang adalah perkataan mushtari dengan disertai sumpah
bahwa dia telah membeli dengan harga tersebut dan dipegang pernyataannya, maka lazim menjadi satu keharusan bagi Syafi'i untuk membayarkan senilai harga yang disampaikan mushtari dan dia bersumpah, karena dialah yang berakad dan dia lebih mengetahui dengan harga objek syuf'ah tersebut. Nah. Bila terjadi perbedaan pendapat di antara pembeli A dan B, mereka bersyarikat membeli tanah atau membeli ruko dengan porsi modal uang 50-50%. Lalu si B menjual kepada C tanpa menawarkan sebelumnya kepada A. Setelah si C membeli kepada B, si A tahu bahwa si C sudah menjual haknya atau sahamnya 50% kepada C. Maka si A memiliki hak syuf'ah. Dia bisa mengatakan kepada C, saya beli pembelianmu dengan cara paksa. Ya, kamu kan beli dari si A sebanyak 500 dinar, 500 uang emas. Kata si C, enggak. Saya belinya 1000. Ya, saya belinya dari si B 1000 keping uang emas. Dalam hal ini bagaimana cara kalau ada bukti di mana transaksi si transaksi si C dengan B ada bukti tertulis, ada di atas materai umpamanya, tentu tidak mungkin terjadi beda pendapat. Dan kalaupun terjadi pasti perkataan si A, si C yang benar. Atau si A ya yang mendapat informasi dari si B dan si B menunjukkan buktinya dan ada saksinya. Si A nanyakan kepada saksinya, berapa engkau beli? Apa dijual si B ke si C? Saya hadir waktu itu ikut tanda tangan, dia jual 500. Ya. Dia jual 500. Lalu keduanya ribut. Si Syafi'i akan mengambil haknya. Dia bayar berapa? Dia tentu yang setahu dia 500. Dibayarnya 500. Si C bilang, enggak 500. 1000. Lalu bagaimana ini? Yang dibenarkan adalah perkataan si C. Namun dengan disumpah. Ya, disumpah oleh Tuan Qadhi, Tuan Hakim, bahwa Anda, wahai C, berkata Anda yang akan kami terima, tapi bersumpah demi Allah bahwa Anda memang membelinya dengan harga 1000. Konsekuensinya apa? Kalau si C berbohong agar dia dapat untung 500, ya, tentu dia akan dikutuk, dilaknat oleh Allah Azza wa Jal karena mengambil harta saudaranya si A 500 tanpa imbalan kecuali dengan bersumpah. Kalau saja dia bohong sudah berdosa, ini bohong pakai nama Allah untuk mengambil harta orang lain. Tentu lebih berat dosanya. Kenapa perkataan si C yang diterima dalam kasus ini? Karena dia yang bertransaksi. Karena dia bertransaksi tentu lebih mengerti, lebih tahu berapa nilai transaksinya, uang dia yang keluar. Ya, syarat yang ke-7. Fadhal Ustaz. السابع مطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته لأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري كرد بالعيب. Yang kemudian persyaratan yang ke-7,
Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna syaf'ata la tubtil. Naam, la tabtil hatta yasdura min asy-syariki aw al-jari ma yadullu ala isqati laha. Lianna syaf'ata haqqun syar'in la lahu fala tasqutu illa bima yadullu ala ibtalihi laha kal qisasi wa hadha huwa al-aqrab. Adapun persyaratan yang ketujuh, penuntutan hak syuf'ah harus secepatnya ketika diketahui jika ditunda hak tersebut batal. Nah, kecuali apabila ditunda maka hak tersebut batal. Kenapa? Karena penetapan hak syuf'ah ala tarakhi yadur mushtari, dengan sifat at-tarakhi pilihan saja. Nah, dengan adanya keterjadian waktu maka ini akan memberikan kemudaratan bagi mushtari. Karaddi bil aib, seperti seseorang yang mengembalikan barang yang cacat. Dan sebagian para ulama atau ahlul ilmi berpandangan bahwa asy-syuf'ah tidak batal hatta yasdara min asy-syariki aw al-jar ma yadul ala isqatin laha. Sampai tampak dari asy-syarik atau tetangga yang menunjukkan kepada pengguguran hak tersebut. Karena syuf'ah merupakan hak syar'i, maka hak syar'i baginya maka tidak gugur kecuali dengan apa yang menunjukkan pembatalan atau gugurnya hak tersebut seperti qisas, dan ini yang lebih tepat. Nah. Ya. Syaratan yang ketujuh untuk bisa diberlakukan syuf'ah, bahwa si A dalam kasus tadi yang dinamakan dengan syafi', dia pada saat dia tahu, dia tidak tahu mamanya hari tanggal kemarin terjadi hal tersebut. Dia baru tahu setelah 1 pekan. Saat dia tahu tadi, langsung dia mengambil haknya. Kalau dia ada jeda waktu, ya udahlah, saya sekarang lagi siap-siap mau umroh atau apa, ya nanti ajalah pulang dari umroh saya ambil hak syuf'ah saya. Ini menurut mazhab batal hak syuf'ahnya. Ya. Apa alasannya batal? Karena kalau hak itu ada jeda waktu yang panjang, pulang umroh 9 hari lagi, ya, tentu si C akan mendapat mudarat. C mungkin bagi dia, mungkin dia sudah mulai nawarin ke orang. Tadi dia beli dengan harga 1.000 dinar, 1.000 keping uang emas. Mungkin dia sudah nawarin 1.200, ya. Dan dia nggak tahu menau dengan hak si B dengan si A tadi. Ternyata pada waktunya dia sudah sepakat menjualkan, lalu si A mengambil hak syuf'ahnya setelah pulang dari umrah selama 2 pekan tadi. Tentu ribut antara si C dengan si D yang sudah bertransaksi tadi. Ini tentu akan memudaratkan si pembeli. Maka menurut mazhab bahwa langsung. Sama halnya dikiaskan kasus ini dengan kasus mengembalikan barang karena ada cacat. Seorang beli barang, ya, biasanya barang itu langsung diketahui cacatnya setelah biasanya paling lama sore lah, ya. Lalu dia biarkan sampai seminggu, baru dia datang, Pak, ini ada cacatnya ini. Kan jadi ribut, siapa tahu aja cacatnya di tangan kamu, kesalahan kamu, ya. Jadi mudarat juga bagi si penjual, karena kemungkinan barang yang lain sudah habis, tinggal 1 item itu di tangan pembeli. Sekarang dia kembalikan, repot dia menjualkannya, ya. Maka ini kias namanya, atau takhrij namanya. Takhrij kalau kias kalau antara kasus yang tidak ada nas syar'inya diikutkan kepada kasus yang ada nas syar'inya hukumnya. Tapi kalau takhrij
perkataan para ulama dengan perkataan ijtihad para ulama juga. Ya. Sebagian pendapat ahlu ilmu dan menurut Syekh Al-Jibrin ini yang lebih kuat. Tidak gugur semenjak karena dia tahu kemudian dia diamkan, tidak gugur. Kenapa? Karena dia hak syariat. Ditetapkan oleh syariat. Sama dengan kisos. Apakah ketika Anda tahu pembunuh dari keluarga Anda X, kemudian Anda diamkan 6 bulan dulu, dan baru Anda ajukan ke pihak mahkamah, apakah gugur hak kisos? Tentu tidak selamanya. Ya, maka ini takhrij kepada hukum kisos. Ya, dan Syekh bin Jibrin memilih, menurut beliau ini yang lebih tepat, lebih rajih. إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغار فيكون على شفعته متى قدر عليها kecuali apabila dia mengalami sesuatu yang ketidakmampuan untuk mengakuisisi objek syubhat tersebut karena sebab berpergian, atau karena sebab dipenjara, atau karena sebab sakit, atau karena masih kecil, maka hak syufahnya berlaku sampai dia mampu untuk mengakuisisinya atau mengajukan pembeliannya. Karena ketidakmampuannya untuk mengambil hak syuf'ah menjadi satu hukum yang sebagaimana dia tidak mengetahui tentang akad jual beli, maka tidak gugur haknya dalam hal tersebut. Nah, ya, tadi dalam mazhab semenjak dia tahu kalau ada jeda waktu dan dia tidak melakukan hak syuf'ah, syuf'ahnya batal. Tapi dia ketidaktahuannya itu karena tidak mampu. Ya, umpamanya jauh dia tinggal dari orang lain. Di masa dahulu tidak ada akses berita terjadi jual beli atau segala macam. Ya, setelah 6 bulan barulah dia tahu. Ya, maka menurut mazhab Hambali pun tetap haknya ada. Atau karena dia bepergian jauh, atau karena dia tidak tahu itu karena statusnya dia dipenjarakan, atau statusnya karena sakit. Dia tahu tapi dia sakit, atau dia tahu dia dalam penjara, atau dia tahu tapi dia masih kecil. Masih kecil tentu tidak mungkin bisa melakukan hak syuf'ah tadi. Maka ketidaktahuannya ini sama dia ketidakmampuan ini sama posisinya dia tidak tahu, maka hak syuf'ahnya masih tetap. Inilah mazhab. Dalam pendapat lebih kuat menurut Syekh bin Jibrin, kapanpun tetap hak syuf'ahnya ada, tidak gugur. إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته لأن عدم إشهاده مع قدرته عليه دليل على إسقاطه للشفعة كما لو ترك المطالبة بها مع حضوره. Kecuali apabila dia memiliki kemampuan untuk mendatangkan saksi, menuntutnya karena kecuali hanya saja jika ia bisa mendatangkan saksi mengenai penuntutannya terhadap syuf'ah, tetapi ia tidak melaksanakannya, maka batalah syuf'ahnya. Nah, karena ketidakhadirannya dengan kemampuan dia menunjukkan kepada pengguguran hak syuf'ahnya, sebagaimana apabila dia meninggalkan penuntutannya dalam keadaan dia hadir. Nah, ya,
pada saat dia sedang safar tadi, atau sedang di penjara tadi, atau saat dia sakit, tidak mungkin, susah berita sampai kepada dia. Ataupun dia tahu, diberitahu oleh yang mendatang, tapi dia nggak bisa, kondisi di penjara, bagaimana melakukan hak syuf'ah. Maka waktu dia tahu itu, ketika dia lagi di luar negeri, tahu teman syirkahnya menjual sahamnya ke pihak lain, ya, maka ada namanya ajudannya, asprinya, atau ada beberapa orang temannya di situ. Dia mengatakan, kalian bersaksi bahwa saya tidak membatalkan hak syuf'ah saya akan tuntut. Kalau dia bisa melakukan itu, mendatangkan saksi, dia tidak lakukan, ya, menurut mazhab gagal juga hak syuf'ahnya, gugur. Karena ketika dia tidak melakukan itu, sama saja dia kondisinya bisa melakukan hak syuf'ah, ada di situ, tapi dia tidak melakukan penuntutan. Maka ini juga gugur. Ya. Fa'illam ya'lam. Fa'illam ya'lam asyariku bibai'in syarikihi linasibihi hatta tabayya'a thalathatu fa'aksar. Apabila diketahui, yaitu syarik tentang akad jual beli pihak yang lain atau syarikatnya atas saham yang dimilikinya, sehingga terjadi jual beli antara 3 orang atau lebih, fa idza kana al-mushtari li hadha al-juz qad istarahu bi alfin mathalan. Apabila ada pembeli yang membeli bagiannya dengan nilai seperti 1000 misalnya, faqama bi bai'ihi ala syakhsin akhar, lalu dibeli dari orang yang lain dengan harga 500, waqama syakhsun sani as-syakhsus sani bi bai'ihi ala syakhsin salis bi 2000, lalu pembeli yang kedua membeli dengan nilai 2000 dari pembeli dari orang yang ketiga, falahu mutalaba min sya'a minhum, maka dia boleh menuntut hak syuf'ahnya dari mana saja yang dia sukai atau inginkan. Ay li'anna li syafi'i ba'da ilmihi an yutaliba ma sya'a min haula'i thalatha bi syuf'ah. Yaitu bagi syarik setelah dia mengetahui terjadinya jual beli, maka dia boleh menuntut dari mana saja, dari pihak mana saja hak syuf'ahnya. Fa yushfa'u alaihi wa yadfa ilaihi thaman alladhi dafa'ahu liman ishtarahu minhu. Maka dia mengambil hak syuf'ahnya dari pihak tersebut dan menyerahkan sejumlah harga kepada orang yang telah membeli darinya. Fa in syafi'a 'ala al-ba'i thalis faqad aqra bi bai'il awwal wa tsani, wa in syafa'a 'ala tsani faqad abtala bi bai'is tsani wa aqra bai'il awwal. Yaitu apabila yang menuntut dari pembeli pertama, maka pembeli pertama tersebut akan mengembalikan kepada pembeli kedua harga yang diterimanya, dan pembeli kedua akan mengembalikan kepada pembeli yang ketiga. Faqad aqra bai'il awwal wa tsani wa aqra bai'il awwal wa in syufiya al-awwal faqad abtala bai'il awwal wa tsani. Dan apabila dia mengambil dari pembeli yang pertama, maka batalah penjualan yang pertama dan yang kedua. Fa in akhadha min al-awwal ay idza syafa'a 'ala al-mushtari al-awwal. Dan apabila dia mengambil dari yang pertama, yaitu mengambil hak syuf'ahnya dari pembeli yang pertama, dan dia menyerahkan harga yang telah diberi yaitu 1000, raja'a tsani 'ala al-mushtari al-awwal, maka dikembalikan pihak kedua kepada pembeli yang pertama, bima akhadha minhu, dengan apa yang telah diambil atau dibelinya, yaitu senilai 500, wa raja'a 1500, wa raja'a tsalis 'ala tsani, lalu kemudian dikembalikan antara yang ketiga, pihak yang ketiga kepada pihak yang kedua, dan dia mengambilnya, yaitu senilai 2000. Lianna syuf'ata wajabat lahu qabla tasarrufil mushtari al-awwal wa tsani, karena hak syuf'ah menjadi wajib baginya sebelum diserahkan kepada pembeli pertama dan yang kedua. Fa in sya'a amda tasarrafa kullu minhuma wa akhadha bi syafati min al-mushtari tsani aw ats-tsalis. Dan apabila dia rela atau mau untuk amda, meninggalkan sudah melanjutkan, ya, maka dia mengambil dari syuf'ahnya dari pembeli yang kedua atau yang ketiga. Lianna syuf'ata fi kulli hadhihi al-uqud, karena syuf'ah baginya atas setiap pembelian ini adalah merupakan akad.
falahul khiyar, maka baginya hak khiyar fi an yasfa ala ayyi minhum, untuk bisa mengambil hak syufa'ahnya dari pihak mana saja dari ketiga pihak tersebut. Wa hadha qaul 'amat ahli ilmi, maka ini merupakan pandangan dan pendapat jumhur ahlul ilmi. Nah. Ini kasusnya luar biasa. Si A tadi, si A berserikat dengan si B pada suatu lahan tanah atau gedung. Tanpa diketahui si B menjual ke C. Belum lagi A tahu si C jual ke D. Belum lagi A tahu si D jual ke E. Sudah 3 pembeli dari si B. Ini bagaimana penyelesaiannya ketika si A ingin melakukan hak syuf'ahnya. Setelah berada tangan si D, ya, tahulah si A bahwa si B sudah menjual ke C, C sudah menjual ke D, D sudah menjual ke E. Maka dia menarik hak syuf'ah dari mana? Ya, tentulah dari yang diinginkannya yang paling rendah. Si B menjual ke C dengan harga umpamanya 1.000 dinar. Si C menjual ke D 1.500 dinar. Si D menjual ke E dengan harga 2.000 dinar. Kalau si A katanya, udahlah, karena ini dia di ujung, dah saya urusannya sama kamu aja E. Saya bayar 2.000, selesai, tidak ada masalah. Tapi yang akan jadi timbul masalah kalau dia ngambil dari si D dengan C. Ya, tanah diambil, si E dapat apa? Padahal kan kondisi tanah sekarang di si E. Sahih. Ya, atau bagian tadi yang bagian saham tadi si E. Ya, maka dalam hal ini si E tinggal mengambil, umpamanya diambilnya dengan harga 1.000 ke A. Ya, si A membayar ke, diambil, kata dia ini uang 1.000 dinar, ya, itu enggak urusan saya dengan kamu dengan C, D dan E. Tidak ada hak di sini, sertifikat dari awal nama saya. Maka si C mintalah ke A berapa? 1.500. Si C dengan B kan jual 1.000. Sahih. Dia narik 1.000. Nah. Si C jual ke D berapa? 2.000. Maaf. 1.500. B ke C 1.500. Nah, berarti kan kurang 500. Sahih. Dia akan nagihkan berapa? 500. Lalu si D akan nagihkan ke C 500. 500. Lalu si E menagihkan kepadanya berapa? Tidaklah 1.000. 1.500. 1.000 dengan 1.500. Ya, sahih. Ya. Sehingga tidak ada yang dirugikan si C, si D, si E. Nah. Ya, seperti itu. Masya Allah. Nah. متى أخذه أي متى أخذ الشافع الجزء المشفوع فيه بالشفعة وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشافعي قيمته لحديث لا ضرار ولا ضرار. Nah, sahih. Dan kapanpun diambil sedangkan tanahnya telah ditanami atau ada bangunan milik pembeli, maka yang mengambil syuf'ah harus mengganti dengan nilai, dengan yang senilai dengannya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la darara wa la dirara, yaitu tidak boleh memudaratkan dan membuat mudarat. Nah, kapanpun Asy-Syafi'i itu berkehendak untuk mengambil bagian objek syuf'ah, maka apabila ada bangunan atau tanaman, maka dia mengembalikan dengan nilainya sebagaimana hadis tersebut. Illa ayyahtar al-mushtari qal'ahu min ghairi dararin fihi, kecuali jika dia
si pembeli mau membongkar tanpa merusak tanah. Nah, liana ada ay anna al-mushtari alladhi lahu gharsun aw bina'un fi hadhihi al-ard allati shufiya fiha shakhsun lahu an yaqla'a gharsahu aw yahdima bina'ahu idza lam yakun fi hadzal qal'i aw al-hadmi dararan 'ala al-ardi. Itu mushtari, pembeli yang mendapati ada tanaman atau bangunan di atas tanahnya yang diakuisisi oleh seseorang, maka dia boleh mencabut tanamannya atau menghancurkan bangunannya selama penghancuran atau dicabutnya tanaman tidak memberikan kemudaratan kepada tanah tersebut. Lianna hadzal ghas wal bina milkun lahu, karena tanaman dan bangunan yang ada di atasnya adalah miliknya. Falahu haqqut tasarruf fihi biqal'ihi, maka dia telah memiliki hak pengelolaannya dengan cara dicabutnya. Walahu tarkuhu wa khadha qimatahu, atau dia boleh meninggalkannya dan cukup mengambil nilai dari tanaman atau bangunan tersebut. Nah, dalam kasus tadi A, B dan C, B menjual 50% kepemilikannya pada gedung tanah yang dimiliki mereka berdua, A dan B. C tanpa sepengetahuan A menjual bagiannya kepada B, tanpa sepengetahuan A menjual bagiannya kepada C. Anggap dengan harga 1.000 dinar. C kemudian bikin bangunan lagi di atas tanah yang tadi. Kemudian dia tanamin dengan tanam-tanaman atau hidroponik dan macam-macam. Ketika A tahu ini apa-apaan ada orang begini, lalu dia mengatakan, oh saya udah beli dari B. Ya udah. Berapa kamu beli dari B? 1.000 keping uang emas. Ini 1.000 keping uang emas, kamu angkat kaki dari sini. Karena sertifikat milik saya. Lah, itu uang saya hendak keluar untuk bikin bikin ruangan tambahan, kemudian nanam hidroponik. Udah bawa sana, ambil, ya. Atau kalau kamu ya biarkan saja di sini. Tidak maulah saya rugi 2 kali, kata si C. Ya udah. Kalau si A mau ya udah saya bayarin. Ya saya tanya ke pihak ketiga berapa itu nilainya, umpamanya 50 keping uang emas. Nih 50 keping, selesai hak kamu. Seperti itu. Nah. Wa in kana fihi ay fil juz' alladhi istahaqqahu asy-syafi' bisyaf'ati zar'un aw thamarun bada fa huwa lil mushtari. Badin fa huwa lil mushtari مبقى إلى الحصاد للزرع أو الجداد للثمر لأن المشتري زرع هذا الزرع بحق فوجب إبقاؤه كما لو باع الأرض وفيها زرع أو ثمر. Dan apabila pada tanah tersebut ada tanaman atau buah, ada bagian yang dimiliki oleh Asy-Syafi', ada tanaman atau buah yang telah tampak kematangannya, maka itu menjadi hak mushtari, atau dia berhak untuk memanennya untuk tanaman awil jadad lithamar. Dia boleh memetiknya buah-buahan karena mushtari zar'a hadza zar'a, karena pembeli telah menanam tanaman tersebut dan itu menjadi haknya, maka wajib untuk tetap berada di atasnya. Kama law ba'al arda wa fiha zar'un aw thamarun, sebagaimana seseorang menjual tanah dan di dalamnya atau di atasnya ada tanaman dan buah-buahan. Nah. Ya. Dalam kasus tadi si C dia tanamin lah yang bagian 50% itu dengan tanaman kangkung, sayur bayam dan lain-lain. Ya. Atau dia tanamin rambutan, pohon-pohonan ada buahnya. Setelah 3 tahun umpamanya, si A baru tahu ini ada siapa yang nanam ini segala. Katanya si C. Kata C, lah apa hak kamu nanam di sini?
Saya sudah beli saham si B sebanyak 1.000 keping uang emas. Kata si A, nih ambil yang 1.000 kepingnya, tidak ada hak kamu di sini. Ya. Kata si C, tidak. Itu bayam sama kangkung udah bisa dipanen 3 hari lagi. Ya, saya ada hak 3 hari untuk membiarkannya dipanen. Itu rambutan, duku yang saya tanam, lengkeng, itu sudah berputik. Dan panennya sekitar sebulan lagi. Walau sudah kamu ambil, tapi sayuran dan buah-buahan tadi yang tampak ini sekarang satu musim ini semuanya milik saya. Saya yang panen, bukan hak kamu. Ya, sama dengan pembahasan menjual tanah yang di atasnya ada pohon yang buahnya sudah tampak. Itu milik siapa? Milik pemilik tanah, walaupun sudah dibayar, sudah diakadkan dan sudah dibayar oleh pembeli. Sama dengan ini. Nah. Akhirnya baki qalil. Wa in ishtara sahih. Wa in ishtara syakhsan wa sayfan fi aqdin wahid fali syafi'. Dan apabila seseorang membeli syakhasan, sayfan, pedang maksudnya. Syiksan itu bagian tidak tertentu tadi. Sayfan, pedang. Pedang. Apabila seseorang membeli pedang dalam satu akad, maka ini menjadi milik asy-syafi'. Wa huwa asy-syariku fil 'ard, yaitu pihak yang berserikat di atas tanah tersebut. Akhadha syakhsa bi hissatihi, maka dia mengambil bagian yang menjadi sahamnya dengan nilai harga. Fayanzur kam qimatah syakhsa min hadas saman, maka dia melihat berapakah nilai dari bagiannya dengan nilai harga. Fayadfa'u syafi' qimatah hadas syakhsa, maka asy-syafi' menyerahkan nilai daripada bagiannya tersebut. Wa yabqa as-sayf lil mushtari bima tabaqa min ats-tsaman, dan pedang yang menjadi milik mushtari sesuai dengan nilai harga yang dinilai dari harga benda tersebut. Lianna syuf'ata tajibu fi shakhsi idza bi'a munfaridan fakada idza bi'a ma ghairihi. Karena hak syuf'ah wajib atas satu bagian yang dijual secara munfaridan, terpisah. Maka fakana idza bi'a ma ghairihi, maka demikian apabila dia menjual bersama dengan yang lainnya. Nah. Ya, ini si B menjual bagian tanah yang dia bersyirikat dengan si A, satu paket dengan mobil. Nah. Dia katakan, saya butuh uang 1 miliar. Nah. Saya punya 50% dari tanah ini. Nah. Dan saya punya mobil ini. Mau nggak kamu 1 miliar? Kepada B, kata C. Kata C, ya saya mau. Dibayar. Lalu si A tahu bahwa si B menjual saham 50%-nya kepada C. Tapi ini bagaimana? Ya, kalau diketahui harganya, ya, atau harganya berapa pembelian C dari B, sebanyak itu yang dia bayar. Ini sekarang kan harga nggak diketahui karena satu paket dengan barang yang lain, mobil. Baik. Maka si A mengatakan, saya ambil hak syuf'ah terhadap tanah, yang mobil itu hak kamu. Saya bayar, saya tanyakan dulu ke Tuan Qadi. Dan kata Tuan Qadi, berapa? Kata si A, Tuan Qadi berapa saya bayar kepada C? Sebentar, saya tanyakan dulu kepada para penilai, jasa penilai. Berapa itu 50% tanah? Ya, kalau umpamanya jasa penilai mengatakan 50% tanah itu sekitar 600 jutaan. Ya. Atau sekitar 700 jutaan atau 650. Dia hanya bayar 700 juta. Ini saya bayar 700 juta atau 50 atau 600 juta. Kamu tidak ada hak di tanah ini. Yang mobil itu urusan kamu sama si
B, saya kalau nggak pakai tanah nggak saya mau beli, mobil ini kemahalan. Itu urusan kamu sama si B. Masya Allah. Ya, ini yang dimaksud seperti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai kita membahas syuf'ah. Nah, alhamdulillah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan pemirsa serta pemerhati roja, demikian beberapa ketentuan poin dari akad syuf'ah di dalam pembahasan bab muamalah. Dan alhamdulillah kita telah mendapatkan syarat dan penjelasan. Untuk memperdalam, silahkan kami buka sesi soal jawab. Anda bisa menyampaikan pertanyaan perihal pembahasan kita pagi ini berkaitan dengan akuisisi secara umum dan juga bab muamalah yang lain di 0218236543. Demikian juga nomor yang sama untuk pertanyaan chat WhatsApp. Baik, kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu di 0218236543. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan hamba Allah di Jogja. Baik, ahlan. Silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, kalau dalam Islam itu di pasar saham apakah ada instrumen investasi yang halal dan bisa kita manfaatkan ya? Seperti apa contohnya? Di pasar saham, Iya betul. apakah ada instrumen saham yang bisa kita beli dan jual? Ya. Ya. Wallahu a'lam, Anda harus melihat ya prospektus saham itu dan laporan keuangan dari emiten perusahaan penerbit saham, di mana syarat saham yang halal itu dia emiten bergerak kegiatan usaha yang halal. Ya, berarti dalam hal ini saham perusahaan bank konvensional haram Anda beli. Saham perusahaan asuransi haram Anda beli. Saham perusahaan minuman keras haram Anda beli. Saham perusahaan rokok haram Anda beli. Ya. Dan seterusnya dari kegiatan yang haram di sebuah emiten. Bila kegiatannya halal, dia bergerak di bidang agrobisnis atau agroindustri, punya perkebunan sawit atau sawah atau padi atau kacang hijau atau macam-macam, menerbitkan saham dan di IPO kan, dan Anda lihat lagi, ini baru syarat pertama yang terpenuhi. Lihat laporan keuangannya, apakah ada peminjaman dana dari pihak bank konvensional. Ya, kalau ada, haram juga Anda beli. Karena berarti emiten ini melakukan transaksi riba, pinjam dana dengan cara riba. Sedangkan Anda sebagai pemilik perusahaan, bagaimana Anda mewakil, karena berarti bila emiten atau pengelola melakukan transaksi riba, tentu pemilik terkena dosanya karena dia mewakilkan kepada pengelola untuk melakukan akad riba tadi. Maka haram Anda beli. Begitu juga kalau emiten perusahaan penerbit saham tadi, dia menempatkan dananya di bank riba. Berarti dia mau atas nama para pemilik pemegang saham melakukan perbuatan yang haram. Bila terpenuhi syarat ini, silahkan Anda beli dengan tujuan dividen. Ya, kalau tujuannya perdagangan, trading, tentu butuh memperhatikan transaksi yang halal dalam jual beli dan larangan syariat. Tidak boleh ditransaksikan dengan short share, option, feature, buy margin, dan lain-lainnya. Anda bisa lihat di buku yang saya tulis, Harta Haram Muamalat Kontemporer, tentang transaksi riba dan gharar dan judi di pasar saham tadi. Wabillahi taufiq. Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi boleh? Silakan akhi. Kalau surat utang negara itu bagaimana Ustaz hukumnya? Baik. Surat utang negara.
surat negara butuh dana. Gitu kan ya? Halo? Ya, betul. Ya. Anggap kita katakan 1.000 triliun. Ya. Ya. Lalu negara membagi 1.000 triliun itu kepada umpamanya 1 juta lembar surat. Ya. Berarti anggap per lembarnya berapa itu? 1 mungkin. 1 juta atau 1 juta. Anggap umpamanya 1 juta. 1 juta ini orang yang beli surat berarti meminjamkan uang kepada negara 1 juta per lembarnya. Anda yang meminjamkan uang dapat apa dari negara? Dapat kupon Ustaz, bunga. Dapat pertambahan uang tadi, yaitu berkala mungkin per 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan kupon. Ya. Umpamanya anggap per tahun 7%. Nanti setelah waktunya 3 tahun atau 2 tahun, ya, uang 1 juta per lembar dikembalikan sama. Jelas? Jelas. Berarti sama hakikatnya pembeli itu meminjamkan uang ke negara dan dapat bunganya melalui kupon tadi. Ya. Itulah riba jahiliyah. Dan hukumnya dosa besar. Baik pembeli ataupun penerbit ataupun semua pihak yang terlibat dalam hal ini. Masya Allah. Cukup ya, akhi? Ya, cukup. Alhamdulillah. Cukup jelas ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemerhati dan pemirsa Roja di Jogja, semoga menjadi pencerahan dari jawaban Ustadz. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Silahkan di 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali penanya berikutnya. Silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk kembali. Baik, kami sampaikan kembali bagian yang baru bergabung dalam pembahasan syuf'ah pagi ini. Kita berikan kesempatan untuk sesi soal jawab di 021 823 6543. Ya, silakan. Taib terputus. Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp saat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib sudah hadir? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi. Baik, Ibu yang ada di Sulawesi. Baik, silakan pertanyaannya, Ibu. Begini Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya Ustadz? Saya mau dikasih naik umroh sama teman. Mau dikasih? Umroh. Tapi teman saya ini banyak utangnya di mana-mana begitu. Bagaimana hukumnya kalau saya berangkat dan apakah lebih baik saya tolak? Masya Allah. Karena saya sudah tahu mereka teman saya itu utangnya banyak di mana-mana begitu. Dia utangnya banyak di mana? Asetnya banyak juga di mana-mana, Ibu? Misalnya ya nggak tahu juga karena memang dia menawarkan. Jadi bagaimana itu hukumnya Ustadz? Ya, Ibu tanyakan ke dia. Ya, Ibu tanyakan ke dia. Saya bukan menolak, tapi saya tidak ingin merepotkan kamu. Ya, kamu selesaikan dulu hutang-hutangmu. Nanti kalau mau berangkatkan saya umroh, insya Allah saya terima. Masya Allah. Ya. Cukup jelas, Ibu. Kalau dia mengatakan, saya mau melunasinya dengan saya bersedekah ke Ibu berkat umroh. Ya. Iya, Ustaz, Ya. saya Tinggal Ibu tanyakan kepada dia. Kamu mau berangkatkan kasih saya uang atau seperti apa? Saya ngutang lagi ke travel, kata dia. Ya Ibu tinggal mengatakan, saya tidak mau berangkat dengan hutang. Kalau kamu kasih saya dana tunai, sini dana tunainya. Kasihnya dana tunai, Ibu cari tahu siapa yang dia berhutang kepadanya, itu lunasi hutang dia dengan dana tunai tadi. Masya Allah. Allah ibarik fiik. Dan niatnya sudah tersampai. Dia kan tadi ingin mengatakan, saya ingin melunasi hutang dengan bersedekah. Nah. Ya, Anda terima uang sedekahnya, ya, lalu Anda sedekahkan lagi pada yang berhutang dia kepadanya untuk mengurangi jumlah hutangnya.
Wabillahi taufiq. Masya Allah. Cukup jelas Ibu ya yang ada di Sulawesi. Taib, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu termasuk nasihat juga Ustaz ya, untuk mengingatkan saudara kita ya Ustaz. Iya, ya. Tentu orang berbuat baik kepada kita, kita juga wajib berbuat baik kepada mereka. Dan bagian dari berbuat baik kepada mereka, membantu kesulitannya. Ya. Nah, Wabillahi taufiq. jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silahkan di line telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Aufa di Riau. Di Riau. Baik, silahkan pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, Allah barik. Mau nanya Ustaz ini tentang peraturan sekolah Ustaz. Jadi ada denda keterlambatan menjemput santri. Misalnya pulangnya itu kan jam 4 sore. Batas penjemputan itu 15 menit. Jadi kalau 15 menit? Itu, ya, jadi 4:15 itu udah batas terakhir penjemputan. Jadi setiap 1 menitnya itu didendakan 1.000. Jadi $1.000. 1.000 rupiah. Jadi di pengumuman grup sekolah itu rupanya uang 1.000 ini tidak untuk para ustadz atau ustazah yang piket gitu, tapi untuk untuk pembangunan musola Ustadz. Itu gimana Ustadz? Karena kemarin saya tanya sama mudirohnya, katanya pihak sekolah daripada dikasihkan ke guru nanti disalahgunakan, jadi sekolah mempunyai wewenang untuk menggunakan uang tersebut gitu. Sedangkan kalau saya pribadi kan, kalau terlambat kan berarti kan menzolimi guru. Seharusnya kan uang itu kan dikasih guru gitu ya kan. Tapi kenapa saya uang dosa, jadi kan uang dosa gitu ya kan. Kenapa harus ke musola, sedangkan kami kan tidak berdosa sama musola. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini pesantren yang anaknya mondok? Tidak, sekolah full day. Oh, full day. Ustaz, SD. Kalau sekolah full day, ya iya. Itu cuman tidak menjadi hak sekolah untuk menetapkan denda-denda itu. Ya, kecuali ganti rugi yang nilainya real. Umpamanya kan para guru tentu ada jam kerja mereka. Kalau jam kerja mereka maksimal memang jam 4. Dengan keterlambatan tadi berarti pihak sekolah menzalimi guru karena pekerjaannya nambah. Maka dia bebankan uang tadi, dan uang tadilah yang akan dibayarkan kepada pihak guru. Tidak ada masalah. Ya, masalah seperti harus ke musola segala macam, itu urusan pihak yayasan. Berarti pihak yayasan zalim 2 kali. Dalam menzalimi orang tua, mengambil uang dan tidak diberikan kepada guru piket yang terzalimi tadi. Wabillahi taufiq. Kalau misalnya kalau misalnya itu adalah uang penzoliman, kami minta halalkan. Kalau kita tanya, mohon halalkan Ustazah, kami bayar. Kalau lebih pun tidak apa-apa gitu kan. Tapi ya tidak apa-apa. Kalau anda ikhlaskan, baguslah. Cukup ya, Mu? Ustaz, jazakallah. 1.000 per menit, Ibu? Gimana? 1.000 per menit atau per jam? Per menit, Ustaz. Oh, lebih mahal daripada naruh mobil terlambat ngambil ya di bandara. Iya, memang anak lebih mahal daripada mobil. Tapi tidak masalah, sudah silakan saja. Iya, tapi terlalu zalim ini. Ya, saya pikir tadi 1.000 per jam. Kalau motor 1.000 per jam ya normal. Tapi wallahu a'lam. Melihat kondisi itu juga orang tua kali saja. Iyalah. Hasan. 30 menit tempat 1 jam, 60 menit 60.000. 60.000 saya, San. Sahabat 2 jam. 120.000. Bisa 1 sama kali SPP. SPP sebulan.
Baik, Umu, jazakillah khair, barakallahu fiik. Iya. Baik. Salam. Ustaz Afwan, dalam hal ini juga lembaga alangkah lebih baiknya melihat kondisi keadaan orang tua santri, Ustaz ya. Ya akhi, setiap kezaliman yang Anda buat, aturan zalim tadi, Nah, dia akan berdampak kepada diri Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekitar Anda. Para guru umumnya, ketika aturan Anda begini dari sekolah atau dari yayasan, ngomong. Ya, kami tidak enak, termasuk dari komunitas yang menzalimi orang tua. Ya, itu 160.000 per jam. Itu gaji siapa itu? Besar itu. 60.000 per jam itu besar gajinya itu. Ya, kalau per hari 8 jam. Iya. 6 kali 8, 48. 480. Iya. 480 kali gaji sebulan. 20 hari kerja. Iya, sahih. Sekitar 800-an. 8 jutaan. 8 jutaan sahih. 8 jutaan gaji. Golongan apa itu? C. Iya, sahih. Bukan sembarangan itu. Di atas UMR dan pasti. 2 kali. Nggak ada UMR Indonesia yang setinggi itu. 8 juta. UMR Indonesia paling tinggi 5 jutaan, 4 juta setengah. Ya, sahih. 2 kali UMR itu. Subhanallah. Maka kalau tujuannya ada pendisiplinan, bukan begitu caranya. Ya. Bukan per menit segala macam. Baik, demikian tambahan faidah kepada penanya di Riau, ya mungkin bisa disampaikan dan dikomunikasikan dengan baik dengan pihak sekolah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Silakan, akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan hamba Allah, Ustaz. Di mana? Di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Ustaz, saya ini punya ibu mertua yang maaf ya Ustaz ya, kalau boleh dibilang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah gitu ya. Saya bingung Ustaz, kalau memang kadang kami sebagai anak bingung jika kami tidak melakukan atau berusaha, kan artinya gini, dia berharap kami menyenangkan hatinya. Ya, saya cerita aja ya Ustaz. Dipersingkat, Umu, langsung pertanyaan intinya, Afwan. Mungkin langsung pertanyaan intinya. Ibu saya ingin menikahkan anaknya yang sedang hamil di luar nikah. Kondisinya kami sebagai yang sudah tahu aturan Allah, kami tidak ingin menghadiri karena ini karena ini menikahkan dengan acara seperti memeriahkan gitu loh Ustadz, dengan menutup-nutupi gitu loh bahwa pernikahan ini tidak ada apa-apa gitu loh. Nah, bagaimana sikap kami Ustadz kalau memang kami tidak ingin menghadiri dengan tujuan kami tidak ingin mengikuti pelanggaran gitu loh Ustadz, bagaimana? Tapi satu sisi ibu mertua saya pasti akan sedih. Bagaimana Ustadz saya dalam bersikap? Itu aja, terima kasih. Gimana, Ustaz? Bisa ditanyakan ke Ustaz lain. Umu, secara khusus kita angkat pertanyaan yang berkaitan dengan bab muamalah dan bab syuf'ah. Mungkin nanti untuk pertanyaan ini bisa dikonsultasikan dan ditanyakan kembali di kajian setelah ini insyaallah ya, ba'da kajian muamalah. Demikian, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Semoga Allah mudahkan. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Masih di line telepon 0218236543. Pembahasan dalam bab syuf'ah bagi para pemirsa dan pemerhati roja yang baru bergabung. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan Ibu. Silakan. Saya mau tanya tentang jual beli. Halo.
Mohon maaf terputus semua. Bertanya tentang jual beli apa? Jual beli emas dengan kredit. Baik. Jual beli emas. Iya. Dengan kredit. Baik. Skemanya dengan cicilan ya? Iya, betul. Iya. Terima kasih Ustaz. Sekilah khair, kita akan simak. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang menukar emas dengan perak. Kata Rasulullah SAW, فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Bila berbeda jenis, tapi masih satu kelompok ilat, masih kelompok mata uang. Uang di masa Nabi adalah emas dan perak. Kata Rasulullah, kalau emas dengan emas harus sama, walau kualitasnya berbeda. Ya, harus sama dan harus tunai, yadan biyadin. Berbeda jenis perak dengan emas, maka Rasulullah mensyaratkan harus yadan biyadin. Boleh berbeda gramasinya. Umpamanya 1 gram emas ditukar dengan 20 gram perak boleh. Tapi emas diserahkan di majelis dan perak diterima di majelis juga. Uang zaman sekarang disepakati oleh ulama kontemporer dalam beberapa muktamar internasional bahwa uang kartal sekarang itu disamakan dengan emas dan perak. Maka dia masuk kepada kelompok emas dan perak dalam komunitas riba. Maka setiap uang negara itu satu jenis. Maka menukar rupiah dengan rupiah syaratnya sama dengan menukar emas dengan emas, perak dengan perak. Apa itu? Harus sama ukurannya. Karena ukuran rupiah adalah nominal, harus sama nominalnya. 100.000 lembaran lama, tapi masih 100.000 kertasnya agak usang dikit. Ditukar dengan yang bagus kertasnya baru, harus 100.000 juga. Ditukar dengan pecahan, ya 50.000, 10.000, 20.000, 2.000, 5.000, harus 100.000 juga. Tidak boleh dia berkurang. Ya. Menukar rupiah dengan dolar itu jenis yang lain. Sama menukar emas dengan perak. Syaratnya hanya tunai saja. Tidak mesti sama. $1, dia menyerahkan $1, yang punya rupiah menyerahkan $16.000 umpamanya. Tidak boleh $1 dulu, nanti sore $16.000 rupiahnya. Terjadi riba nasiah. Begitu juga uang kartal ini dengan emas dan perak. Dia satu kelompok ilat, boleh berbeda. Emas 1 gram, rupiahnya 1.600.000 atau 1.700.000. Ya. Tapi syaratnya yadan biyadin. Ini rupiah, sini emas 1 gram. Ini 1.700.000, ini emas 1 gram. Tidak boleh ini rupiah 1 juta, besok 1.700.000 lagi, emasnya sekarang atau emasnya besok. Jadi riba karena tidak tunai. Ya. Dan inilah yang kemudian dinyatakan oleh IOV dalam mi'yar murabahanya, wala yajuzu ijra'ul murabahatil mu'ajjalati ala dhahabi wal fiddati wal umlat. Tidak boleh melakukan murabahah yang tidak tunai pada objek emas, perak, dan uang.
maka menukar emas atau merubah emas seperti ada produknya di bank syariah itu diharamkan oleh standar internasional lembaga keuangan syariah. Loh, Indonesia kok ada? Indonesia standar syariahnya lokal, tidak internasional. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair Ustaz. Demikian ibu yang bertanya di Jakarta, semoga menjadi pencerahan dari pertanyaan yang disampaikan cukup jelas insyaallah ya. Barakallahu fiik, dan juga mungkin bagi yang lain. Dan kita berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon masih di 0218236543. Baik, kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Tasli di Bandung. Pak Tasli di Bandung. Silakan Pak Tasli. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, kami mau bertanya, hukum BPJS itu seperti apa ya? Nah, BPJS apa? BPJS apa Pak? BPJS. Hukum BPJS. Ya, hukumnya itu apa? BPJS yang mana Pak? Kesehatan, ketenagakerjaan? Kesehatan, Ustaz. Kesehatan. Baik. Saya akan simak jawabannya Pak Tasli. Nah, silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Ya. Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan itu badan ditunjuk oleh Presiden pada pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY kalau saya tidak salah, ditunjuk badan untuk mengelola jaminan kesehatan. Bentuknya mirip dengan asuransi, mana para peserta membayar premi, kemudian bisa jadi kalau dia sehat tidak mendapatkan uangnya kembali. Kalau dia sakit dan sakitnya berat, berlebih dari premi yang dia bayar, dia untung. Ketika dia sehat, dia rugi. Akan tetapi, maka ini di sini, sampai di sini, inilah asuransi yang haram itu. Akan tetapi, ada pengecualian. Karena BPJS Kesehatan ini bentuknya adalah membantu rakyat dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya, ya, dan negara pun ikut dalam memberikan anggaran kesehatan tersebut kepada badan tadi, karena ketika terjadi defisit, negara mengeluarkan untuk menutupi anggaran BPJS. Ketika terjadi surplus, dana itu akan dipakai oleh negara lagi untuk jaminan kesehatan selanjutnya. Walhasil ini karena gharar dan riba dalam akad tolong menolong itu dibolehkan. Ya, gharar dan riba dalam akad tolong menolong, akad kebajikan itu dibolehkan, hilang sifat gharar dan ribanya. Maka dalam ini dia menjadi dibolehkan dan dia sangat bagus daripada asuransi syariah kesehatan. Asuransi kesehatan, bila ada suatu asuransi syariah kesehatan yang mengklaim murni 100% sesuai dengan syariat, tapi tak bakal ada orang yang tidak membayar premi dapat jaminan kesehatan gratis. Insyaallah. BPJS dia memberikan kepada pemegang surat keterangan tidak mampu SKTM keikutsertaan tanpa membayar 1 rupiah pun. Ya. Itu para fakir miskin tadi. Jadi sangat terbantu pada banyak kesehatan orang tidak mampu di negara ini. Anda yang mampu dipotong dari gaji Anda, mau tidak mau, ya, niatkan saja. Kalau Anda sehat, Anda pakai. Kalau Anda sehat, tidak Anda pakai, niatkan itu uang dipakai oleh para fakir miskin yang di-cover oleh negara tadi. Maka ini bentuk di mana orang-orang yang berkemampuan dengan gaji yang didapat membantu kesehatan orang-orang yang tidak mampu di negara ini. Ya. Beda halnya dengan asuransi yang lain itu tidak ada. Itu murni bisnis. Ya. Maka
dengan demikian walau masih ada unsur riba atau beberapa catatan, tapi secara prinsip ini jauh lebih baik daripada asuransi syariah kesehatan manapun. Ya. Maka ketika negara memaksakan, Anda ikut. Alhamdulillah. Wallahi taufiq. Jazakallah khair. Saat demikian Bapak yang bertanya cukup jelas ya Pak Taslih di Bandung. Jawaban secara rinci semoga menjadi pencerahan dan juga pertanyaan terjawab bagi beberapa penanya melalui via chat WhatsApp. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Ustaz. Dari mana? Aku mau nanya, Ustaz. Dari mana? Muhammad Ramdan dari Padang. Baik, silakan Pak. Mau nanya, Ustaz, tentang pembelian emas dari butik Antam. Nah, saya itu kan posisinya tidak di lokasi di mana butik itu berada. Jadi saya ingin beli emas itu melalui adik saya. Saya kirim uangnya cash ke adik saya. Nah, adik saya yang membelikannya. Nah, butik Antam itu kan pembelian emasnya itu kan harus atas nama si pembeli saat itu gitu. Jadi hukumnya apa ya Ustaz? Kalau saya beli melalui adik saya cash ke adik saya, tapi adik saya yang pergi belinya gitu. Apakah itu dibolehkan Ustaz? Barakallahu fiik. Akad wakalah Anda ke adik Anda secara syariah tidak ada masalah. Alhamdulillah itu. Boleh Ustaz ya. Halal insyaallah. Demikian akhi dengan akad wakalah. Baik. Wa jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 021 823 6543. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana? Afwan, Ana Abdullah dari Cianjur, Tad. Baik, silakan Pak Abdullah. Ana itu bergerak di bidang kelautan ya, jadi Ana punya nelayan binaan gitu ya, Tad ya. Sistem transaksinya itu seperti ini, Tad. Jadi Ana ngasih pinjaman ke mereka, ke para nelayan itu. Nah, nanti pinjaman itu dikembalikan dengan cara dicicil dan tidak tanpa pengembalian berlebih, Tad. Cuman nanti kaitannya dengan barang yang di hasil tangkapan ikan yang dijual kembali ke Ana gitu, Tad. Nanti jadi harganya itu di bawah harga pasar. Nah, selisih harga pasarnya itu merupakan cicilan untuk pengembalian pinjaman yang tadi, Tad. Sebentar. Ya. Dia pinjam uang ke Anda. Ya, betul, Tad. Terus asal dia bayar dengan ikan tangkapan. Bukan, bayarnya nanti dicicil dengan selisih harga jual tadi, Tad. Yang ikan harga jualnya keluar atau ke Anda juga? Ke saya, Tad. Oh. Jadi selisih harganya Sebentar. Kalau Anda syaratkan itu menjadi tidak boleh. Karena Nabi mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman. Berarti ada akad pensyaratan di situ. Anda katakan saya pinjamkan dengan syarat jual dari ke saya ikan kalian. Kalau tidak dipersyaratkan, ya, dan mereka pikir daripada jual ke tempat lain, ke tempat Anda harganya bersaing, dan juga Anda baik memberikan pinjaman mereka tanpa bunga kan ya? Ya, betul. Tanpa bunga. Tanpa bunga, apa salahnya kami jual ke Anda juga? Boleh. Oh iya. Tapi kalau Anda syaratkan, tidak boleh. Oh ya, kalau tidak di-state di dalam akadnya tidak masalah, tadi harus menjual lagi ke saya gitu ya? Ya, tinggal Anda katakan Anda pakai pinjaman silahkan. Harus jual ke Bapak nggak hasil tangkapan? Enggak. Kalau jual ke Bapak boleh, ya apa salahnya, saya memang butuh tangkapan ikan juga. Ya, satu. Kalau akan merugikan, wah rugi saya kalau gitu Ustaz. Iya. Ya, sedikit nanti orang yang jual ke saya. Anda buat akadnya bukan pinjaman, jual beli. Dia butuh uang umpamanya 20 juta. 20 juta itu
dengan 10 ton ikan umpamanya. Ya, betul. Umpamanya ya. Maka Anda katakan saya bayar 20 juta sekarang, berikan biasanya nangkap ikan ke laut kan ya? Ya, betul. Kalau Nangkap ikan ke laut setiap dia balik 3 hari atau 4 hari atau 1 hari dapat setengah ton. Iya. Ya. Berarti untuk 10 ton butuh 20 hari kan ya? Ya, betul. Ya, saya bayar cash 20 juta sekarang. Saya beli dari kalian ikan sebanyak 12 ton, untung Anda 2 ton. Iya, betul. Ya, boleh untung, tidak ada masalah. Dengan mencicil pembayarannya setiap hari setengah ton sampai selesai menjadi 24 hari. Oh, gitu. Iya, betul. Itu boleh. Opsi yang kedua saja. Ya, opsi kedua. Anda beruntung, ya, dan halal. Oh, iya, betul. Demikian, Bapak, cukup jelas? Jadi seperti deposit seperti itu tadi ya? Enggak, beli Pak, jual beli bukan deposit. Oh, iya. Bapak berhak mendapat ikan, bukan dapat uang lagi. Dan Bapak untung karena jual beli boleh untung. Oh, iya. Kalau ngasih uang, pinjamin uang nggak boleh kembali berlebih, nggak boleh dapat untung manfaat. Iya. Namtat. Ya. Terima kasih. Syukran jazakallah khair, Tad. Allah barik fiik. Jazakallah khair, Pak. Semoga menjadi pencerahan. Dan ada opsi yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz, Masya Allah bisa dipertimbangkan juga ya berkaitan dengan masalah jual beli ikan tadi. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Itu juga bisa dikembangkan. Silakan, Ustaz. Kalau dia tidak punya produk tangkapan tadi. Nah. Umpamanya dia punya produk hanya barang sewaan. Biasanya orang kan gadai, barang gadainya sawahnya dipakai, ini tidak boleh. Ya, dia sewa lah. Sewa dan dia beruntung. Kalau sewa normal umpamanya lahan sehektar, satu panen itu atau setengah tahun seharga umpamanya 20 juta umpama. Dia minta 18 juta. Karena saya bayar di awal. Kau butuh uang berapa? Umpamanya 40 juta. 40 juta kalau normalnya dapat sewa 1 tahun. Maaf, 2 tahun umpamanya. Boleh saya sewa enggak 40 juta tapi saya maunya 2 tahun 2 bulan. Oh ya udah nggak apa-apa, saya bayar di depan lah. Ya, ini menguntungkan para pihak. Jadi dia selama disewa sawahnya adalah manfaatnya untuk yang menyewa dan pemilik lahan dapat uang 40 juta. Dan penyewa untung karena lebih murah. Dan yang pemilik lahan untung karena dapat uang di depan. Ya, kemudian setelah 2 tahun sawah kembali milik dia. Manfaatnya. Memang zatnya milik dia tapi sekarang manfaatnya menjadi milik dia juga. Alhamdulillah. Insyaallah. Jazakallah khair. Saat demikian faedah tambahan yang disampaikan oleh Ustadz, Bapak, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Iya, sudah masuk, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Nur di Cimahi. Baik, silakan Ibu Nur. Ini mau nanyakan tentang hukum bunga deposito dari bank syariah, Ustaz. Baik. Itu saja, Umu. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair. Silakan, Ustaz. Ya, Ibu itu bilang bunga deposito di bank syariah. Kalau bunga konotasinya riba. Ya, mungkin maksudnya bagi hasil. Ya. Karena bank syariah menamakan bagi hasil, ya kita tetap jujur menamakannya seperti mereka namakan. Tapi apakah memang ini statusnya bagi hasil yang halal
atau bagi hasil yang tidak halal yang bisa juga namanya riba. Itu yang kita bahas. Ya, ya. Syarat kerjasama adalah si investor pemilik dana menyerahkan dananya kepada pengelola dengan tanpa ada persyaratan uangnya kembali penuh tanpa ada kekurangan apapun yang terjadi. Kalau dia mensyaratkan seperti itu, ini bukan kerjasama lagi, karena uangnya tidak dikerjasamakan. Ini nama akadnya qard, di mana dia tidak menanggung kerugian. Ketika qard ada pertambahan, ya, yang disepakati, walau tidak jelas besaran pertambahannya, maka ini dinamakan dengan riba yang tidak jelas bunganya. Lalu bagaimana solusinya? Anda sebagai nasabah kalau ingin deposito atau bagi hasil di bank syariah, Anda katakan, tambahkan klausa bahwa saya sebagai investor akan menanggung kerugian bila terjadi kerugian bisnis pada bisnis bank syariah ini yang saya depositkan dana saya di situ. Nah, itu boleh. Di klausal tersebut ditambahkan saja? Ya, bila tidak ada itu tidak boleh. Ada tambahan kaidah yang lain? Cukup. Baik. Demikian ya Ibu Nur di Cimahi. Semoga cukup jelas ya berkaitan dengan ketentuan bagi hasil yang tadi dikatakan secara syar'i, ada penambahan ketentuan-ketentuan yang bisa disampaikan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah cukup banyak masuk dari pendengar kita dan pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam akad musyarakah Ustaz, di mana ada dua pihak yang bekerja sama, yaitu pemodal dan juga pengelola. Apabila ada dua pihak yang bekerja sama dan sama-sama menanam sahamnya 50%, 50%, di mana satu pihak yang memberikan saham 50% juga ikut mengelola sebagai manajer dalam tata kelola perusahaan tersebut Ustaz, dan digaji. Apakah diperbolehkan secara syar'i di mana salah satu pihak menanam saham dan juga ikut serta dalam pengelolaan sebagai manajer perusahaan dengan alasan di tahun-tahun awal butuh tata kelola yang baik dan profesional untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang lain. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya. Pada dasarnya menggabungkan antara mudharabah dengan ijarah tidak boleh. Ya. Itu yang dijelaskan dalam OYOFI, karena ini menyebabkan akan terjadinya si syarik beserta bisnis yang mendapat gaji tadi, dia akan tidak menanggung kerugian karena dia sudah dapat dari gajinya. Umpamanya modal 10 miliar dari orang berdua. Yang satu dipekerjakan dapat gaji umpamanya per bulan 50 juta. Satu tahun berarti 600 juta. Berarti kalau perusahaan rugi dari modal 10 miliar tinggal lagi 8 miliar. Ya, yang satu ruginya 4 miliar. Sahih. Maaf. 1 miliar. Yang satu cuma ruginya 400 juta. Sahih. Karena dia dapat gaji sebanyak 600 juta. Maka ini tentu, sedangkan kerugian harusnya sebesar porsi modal. Ini nggak sesuai porsi modal lagi. Ya. Maka ini merusak. Yang boleh adalah dipisah akad pengangkatannya sebagai direktur
dengan statusnya sebagai pemegang saham. Kalau dipisah tidak ada masalah. Satu. Atau lebih baik bagi hasilnya dinaikin. Kamu mengelola, saya tidak. Kamu jadi direktur, saya tidak. Udah kalau gitu bagi hasil kamu dari modal kita 10 miliar 50 tadi, kamu bagi hasilnya harusnya kalian 50, kamu bagi hasilnya 65, saya 35. Masya Allah. Ya. Biar adil ya Ustaz. Ya. Sehingga kalau umpamanya terrealisasi keuntungan dari 10 miliar menjadi umpamanya 20 miliar. Untung 10 miliar, maka keuntungan tadi yang punya modal 5 miliar plus dia ikut kerja sebagai direktur, ya, maka dia mendapatkan 5 miliar dari modalnya dia, labanya dia dapatkan 650 juta. Ya. Berarti gaji selama ini 150 juta. Ya, tergantung. Kalau dia untungnya lebih besar lagi, mungkin naik gajinya itu. Ya. Dan ketika terjadi kerugian, la qadarallah menjadi 800 juta. Berarti kerjanya selama setahun tidak dapat imbalan apa-apa. Ya. Kerugian sama-sama ditanggung porsi 50-50. Billahi taufik. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diajak satu proyek untuk pengelolaan dari suatu usaha yang halal, Ustaz. Yaitu cleaning service, kemudian perkebunan, dan yang lainnya. Akan tapi yang jadi pertanyaan, ini merupakan anak usaha dari lembaga keuangan konvensional. Kalau dilihat secara usahanya halal, akan tetapi ketika dilihat induknya adalah merupakan lembaga ribawiyah, mohon nasihatnya Ustaz, apakah saya bisa ikuti atau tidak, dan bagaimana ketentuan syar'inya, jazakallah khair. Ya. Anda sebagai apa tadi? Dia diajak ikut proyek, Ustaz. Ikut mengelola atau menambah modal, Ustaz. Menambah modal di usaha tadi. Ya. Kalau ikut menambah modal, beda halnya dengan kalau Anda bekerja. Kalau Anda sebagai karyawan saja, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau ikut menambah modal, berarti Anda owner, itu tentu akan banyak konsekuensinya. Masya Allah. Kalau perusahaan tadi kemudian mengajukan penambahan modal ke induknya dengan cara ribawi, tentu Anda akan repot. Sahih. Ya. Atau menempatkan dananya di perusahaan induknya di bank ribawi, tentu Anda sebagai ini otomatis Anda akan ikut menanggung pinjaman, akan dosanya juga. Kemudian bila menempatkannya, Anda berarti menyetujui menempatkan dana tadi di bank riba. Maka sebaiknya jangan ikut. Nah, jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya menyimpan emas ya, bapak dan ibu dan juga anak-anak, Ustaz. Kalau digabungkan maka sudah mencapai haul, yaitu senilai 85 gram emas. Apakah wajib zakatnya, Ustaz, dengan penggabungan tersebut? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Kalau tidak digabung berarti tidak. Nah. Ini emasnya milik masing-masing. Iya, masing-masing. Ya, tidak ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat pada masing-masing. Karena dalam kasus ini tidak ada kewajiban zakat. Wabillahi taufik. Masya Allah, jazakallah khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan disampaikan, bagaimanakah hukumnya
kita bekerja di sebuah lembaga keuangan dengan label syariah, Ustaz. Apakah ada ketentuan khusus kita sebagai karyawan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Bila Anda bekerja di lembaga keuangan syariah, suatu hal yang baik semoga. Tapi tentu niatkan bekerja di sini bagian dari ikut dalam menegakkan syariat Allah dalam lembaga keuangan tersebut. Maka setiap ada pelanggaran syariat, Anda beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintah, mengajak kepada kebajikan, melarang daripada kemungkaran. Bila dalam transaksinya atau dalam etikanya tidak sesuai dengan syariat, Anda wajib untuk memberikan masukan dan melarangnya. Bila ada transaksi tidak sesuai syariat Allah, tentu Anda perjuangkan agar lembaga syariah tadi adalah murni syariat, bukan menipu umat dengan hanya menggunakan kata syariat, tetapi secara esensinya masih sama dengan bank konvensional. Seperti ini dibolehkan. Tapi kalau tujuan Anda hanya sekedar mendapatkan gaji, jangan. Carilah perusahaan yang murni halal. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian ikhwah dan akhwat yang bertanya, jazakallah khair. Pertanyaan saya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan mengapa jual beli antar jenis kurma dipersyaratkan harus sama takarannya, sedangkan tukar uang antar mata uang tidak harus sama nilai nominalnya. Ya, karena setiap uang satu jenis, setiap kurma satu jenis, bukan sukari satu jenis, kemudian barhi satu jenis, ya, kemudian macedol satu jenis, bukan. Satu jenis semuanya. Rupiah satu jenis, ya, walau di bawahnya ada pecahan 100.000, pecahan 50.000, satu jenis semuanya. Ya, maka tidak boleh ditukar berlebih. Rupiah dengan dolar beda jenis. Yang satu keluaran Amerika, yang satu keluaran Indonesia. Yang satu keluar negaranya ekonominya kuat, yang satu ekonominya lemah. Jenis yang berbeda. Sama dengan emas dan perak, bukan dua hal yang sama. Dan sampai sekarang tidak ada dua mata uang yang sama. Ya, wabillahi taufiq. Masya Allah. Jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali dalam pertanyaan via chat WhatsApp. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ana pernah memberikan jatah warisan Ana berikan kepada kakak Ana yang kondisi ekonominya kurang. Suatu saat istri Ana meminta Ana untuk meminta kembali tanah yang sudah Ana berikan kepada kakak Ana. Dan jika tidak mau meminta, dia sudah bulat akan menggugat cerai ke pengadilan agama, mengajukan khulu. Dan karena Ana tidak mau ada perceraian, akhirnya Ana minta kembali tanah tersebut, dan tanah tersebut Ana jual ke kakak Ana yang satu lagi yang memiliki kemampuan. Ana ambil keputusan ini karena berpikir perceraian mudaratnya lebih besar daripada meminta kembali tanah yang sudah Ana berikan kepada kakak. Bagaimanakah pandangan Ustaz berkaitan dengan hal ini? Jazakallah khair. Wallahu a'lam. Nabi mengatakan al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi wa laysa lana mathalus sawi. Orang yang telah memberikan hibahnya dan sudah terjadi serah terima, lalu menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah, lalu itu muntahnya dia ambil kembali. Ketika Nabi mengatakan sama dengan anjing, berarti sama. Anda harusnya mengatakan ke istri Anda, memang kamu mau jadi istri anjing?
Karena Nabi yang mengatakan, ya mau si anjing asal dapat tanah, ya udahlah saya tarik suamimu sekarang jadi anjing. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Karena sabda Nabi adalah hakikat kebenaran. Ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak ada keluar ucapan dari mulutnya, melainkan kebenaran, kepastian, wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sampai musuhnya itu pun yakin. Orang-orang Quraisy sebelum dia diangkat menjadi Rasul Muhammad SAW, setelah dia diangkat menjadi Rasul Muhammad SAW, semua mereka yakin ucapan Muhammad itu pasti kebenaran. Lalu kita mengaku beriman kepada Nabi, meragukan ucapannya atau mungkin tidak tahu. Ya. Maka diskusikanlah lagi dengan istri Anda. Anda juga daripada jadi anjing, mending nanti menjadi anjing, tentu istrinya anjing juga. Lebih baik Anda cerai dengan istri yang mau jadi anjing tadi, tetapkan hibah Anda dan nikah dengan manusia. Insyaallah. Ya. Semoga kita bisa menyempurnakan iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair Ustaz. Demikian pemirsa dan pendengar pemerhati Roja di Tangerang, semoga menjadi pencerahan dan nasihat yang bermanfaat. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jual beli baju thrifting atau bisa dikatakan baju bekas, yang dimana ketika kita membeli itu dalam bentuk karungan, tidak kita mengetahui secara real kondisi barang tersebut. Lalu apakah penghasilan dari jual beli tersebut halal, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, Anda kemana aja? Dari zaman dulu orang sudah bilang bagai beli kucing dalam karung. Nah, itu semua orang Indonesia ya paham itu pepatah itu. Nah. Ya, artinya haram jual kucing dalam karung. Belum lagi yang dijual belikan kucing. Ya, sekarang baju dalam karungnya sama aja. Mengandung unsur gharar, tidak jelas. Dan hasil pendapatan Anda, hasil pendapatan yang tidak halal. Karena transaksi Anda tidak jelas. Mengandung gharar. Wabillahi taufiq. Mengandung gharar, sebaiknya dicari usaha yang lain, Ustaz ya? Tinggal bilang, saya buka dulu, baru saya beli. Baik, Ustaz. Masya Allah. Tidak mau, dia cari yang lain yang mau. Ya, nah demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum adanya sebuah komitmen infak bulanan yang dilakukan dalam sebuah organisasi kemuslimahan untuk setiap anggota? Anggaplah nilai komitmen infaknya adalah Rp10.000 per bulan. Namun seiring berjalannya waktu selama 1 tahun, hanya beberapa yang melunasi komitmen tersebut. Dan komitmen ini berlanjut di tahun berikutnya, namun beberapa orang tidak lagi merampungkan kewajiban komitmen yang telah disepakati bersama. Bagaimana hukum dalam hal ini, Ustaz? Dan apakah termasuk hutang atau tidak bagi yang tidak menjalankan komitmennya? Ini uang untuk apa? Milik siapa jadinya? Ya, itu yang penting. Anda komitmen orang, karena uangnya entah kemana atau Anda pakai pribadi dan lain-lain. Tentu ini bagian dari mengambil hak harta orang dengan cara yang batil. Ya, janganlah buat komitmen yang tidak ada landasan syar'inya. Harta manusia, kata Nabi SAW, ma haramun maluhu wa damuhu wa maluhu. Seorang muslim itu haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil. Ya, kecuali ada imbalan transaksi yang saling ridho. Anda berikan apa, dia memberikan uang. Ya, wabillahi taufiq.
Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian Umu atau ya pemirsa Roja TV yang bertanya, barakallahu fik, dan bisa disampaikan kepada teman-temannya yang lain, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penjualan tanah. Tanah kebun yang baru dibeli, Ustaz, hasil tanaman tidak boleh diambil oleh pembeli pada saat panen. Alasannya, ketika diakad dan waktu jual beli tidak ada pembicaraan dalam hal tersebut. Pertanyaannya, apakah penjual tanah tersebut halal, Ustaz, untuk akad tersebut, atau bagaimanakah ketentuan syar'inya di mana di atasnya ada tanaman kol atau kubis? Ulangi. Tanah kebun yang baru dibeli, hasil tanaman tidak boleh diambil oleh pembeli. Ya. Karena saat panennya. Alasannya pada saat akad jual beli tidak ada pembicaraan dalam hal tersebut. Demikian, Ustaz. Ya, betul, syariat memang betul. Artinya diperboleh, demikian akadnya dan sah. Apabila sudah tampak matangnya. Kalau masih baru muncul putik gitu ya enggak. Tapi kalau kol kan udah membesar, sudah mulai merekah, itu milik si penjual tanah. Milik si penjual, bukan milik pembeli. Bukan. Nah, ya, Masya Allah. Jadi pembeli mensyaratkan. Baik. Nah, demikian akhi dan yang bertanya, dan akadnya terus bisa dijalankan berarti saja, tidak ada masalah. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan saluran harta riba yang kita dapatkan karena sebab pemahaman dan pengetahuan yang mungkin baru saja kita terima, manakah yang terbaik, menyalurkannya untuk kemaslahatan umum atau menyalurkan untuk kemaslahatan keluarga atau kerabat yang membutuhkan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Yang terbaik untuk fakir miskin. Alhamdulillah, umum itu di cover oleh negara. Tapi keluarga Anda miskin dan negara cover. Penting dia daripada umum. Ya. Jalan rusak, tidak ada masalah. Tapi keluarga Anda kelaparan, bermasalah itu. Alhamdulillah itu. Jazakallah khair. Demikian solusi dan nasihat yang disampaikan pada pendengar dan pemirsa Roja TV. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya jika rumah yang ditinggalkan orang tua, tapi ada salah satu anak yang melarang untuk dijual. Kedua orang tuanya sudah wafat dan memiliki peninggalan berupa rumah. Ada 2 rumah. Sedangkan ada yang membutuhkan dari beberapa anak dari orang tua. Kami 10 bersaudara. Ada kakak yang melarang untuk dijual rumah tersebut, sehingga kemanfaatannya tidak bisa diberikan kepada anak-anak lain yang membutuhkan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Suruh dia beli saham dari yang ingin jual tadi. Atau kalau ada anggota ahli waris yang lain, beli sahamnya, buatkan di atas materai bahwa sahamnya sudah dia jual dengan imbalan sekian. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan suami pernah usaha dan meminjam gelang ibu untuk digadai. Qadarullah, ibu ana wafat. Dan gelang ditebus oleh kakak kandung saya. Dengan catatan saya harus melunasi uang tebusan kepada kakak. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah status utang saya dan suami ke ibu? Dan apakah gelang itu menjadi warisan anak-anak atau harus diinfakkan atas nama ibu karena itu harta ibu, Ustaz? Harta ibu bila dia wafat dibagi waris. Maka gelang itu adalah milik para ahli waris. Anda dapat di sana bagian hak waris Anda. Anda wajib membayarkan hak ahli waris yang lain dari peninggalan si ibu. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saudara ana terkena hutang pinjaman online dalam beberapa aplikasi pinjaman. Dan sudah dinasihati untuk tidak mengulangi, akan tapi terlanjur terjatuh kembali ke dalam akad pinjaman riba tersebut.
dan saat ini kondisinya fakir dan miskin dengan adanya beberapa orang yang menuntut pengembalian pinjaman. Bagaimana hukumnya bagi saya untuk kemudian memberikan pelunasan atau yang terbaik tidak memberikannya, Ustaz? Jazakallah khair. Yang terbaik tentu Anda menolong saudara orang lain yang dalam kesusahan. Man farraja'an mu'min farjatan farraj kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil akhirah. Barang siapa orang yang beri kelapangan orang yang dalam kesusahan di dunia, Allah berikan dia kelapangan dari kesusahan nanti di akhirat. Masya Allah. Itu keuntungan yang luar biasa. Baik, dan untuk saudaranya juga tetap dinasihati, Ustaz. Ya tentu ya, tetap dinasihati dan dibantu semampunya. Demikian akhi, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Semoga Allah angkat kesulitan saudara antum. Pertanyaan terakhir via chat WhatsApp sebelum kami angkat dari via telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah rental mobil menyewakan mobil baru dengan setoran Rp330.000 per hari. Dengan perjanjian selama 5 tahun, mobil tersebut akan menjadi hak milik si penyewa. Bagaimana dan transaksi seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ini sewa beli hukumnya haram. Sewa dulu, nanti setelah 5 tahun ditransaksi jual belikan. Apakah dengan harga berapa aja, atau kalau tidak sewa setelah 5 tahun, kalau selama sewa tidak ada keterlambatan pembayaran sewa, itu otomatis saya hibahkan. Masya Allah. Ya, berarti hibah bersyarat. Ini juga boleh. Bila terpenuhi syaratnya, hibahnya pun sah. Wabillahi taufiq. Ini termasuk akad sewa berakhir kepemilikan, Ustaz? Itu tidak boleh. Tapi ini bukan sewa kepemilikan. Ini akad sewa saja, nanti baru ada kepemilikan. Ini akad sewa saja dengan janji hibah atau memang dihibahkan bersyarat. Baik. Masya Allah. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon bagi ikhwah dan akhwat kita yang ingin bertanya di penghujung kajian di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dengan siapa di mana? Dengan nama Allah di Bogor, Ustaz. Baik, silakan akhi. Apa izin bertanya, Ustaz? Ana tuh ada tawaran kerjasama investasi dari saudara. Jadi saudara itu semacam dapat proyek lah gitu dari developer gitu untuk pembangunan perumahan atau pembangunan tertentu. Nah, kebetulan saudara ini mungkin ada kekurangan dana untuk satu pekerjaan. Nah, terus dia menawarkan investasi gitu dari satu pekerjaan, kan banyak sub pekerjaan gitu. Nah, satu sub pekerjaan ini butuh modal berapa, terus di RAB-nya itu ada nilai tertentu gitu. Nah, sementara ada selisih dari modal dan RAB yang sudah disepakati dengan pihak developer. Terus yang ditawarkan saudara ini meminjam sejumlah uang sesuai dengan modal kerjanya berapa. Nah, nanti pada saat ada pembayaran sesuai RAB itu diserahkan ke Ana karena di situ ada selisih. Nah, ada keuntungan dari modal kerja dan RAB itu. Nah, Ana terimanya memang sesudah memang kan membayarnya per termin ya. Jadi begitu pembayaran yang memang pekerjaan tersebut dilakukan oleh developer baru diserahkan ke Ana. Jadi jangka waktunya juga kadang cepat, kadang lambat tergantung pembayaran dari developernya. Itu hukumnya seperti itu, bagaimana ya, Ustaz? Ya, artinya kalau tidak ada pembayaran rugi, dia tetap bayar ke Anda uang Anda? Tidak, jadi selama belum dibayar, Anda juga belum dapat pembayaran. Jadi kalaupun nanti developernya misalkan... Sebentar. Kalau si pemberi kerjanya menghilang, dia tetap bayar ke Anda kah? Pemberi kerjanya menghilang begitu? Ya, berarti Anda tidak dapat kembalian uangnya, Ustaz. Selama-lamanya? Selama-lamanya, iya. Tapi namanya pinjam. Bukan pinjam, jadi... Tadi kata antum dia pinjam. Jadi
investasi, jadi pemberian modal kerja. Ya, kalau pemberian modal kerja boleh, tidak ada masalah. Di mana keuntungannya dengan persentase laba bersih. Ya. Kalau Jadi perhitungannya dari, kan ada setiap subpekerja itu ada RAB-nya ya Ustaz. Nah dari RAB itu kalau dihitung modal kerjanya ada selisih gitu. Nah jadi yang diberikan oleh anak itu sejumlah modal kerjanya. Nah nanti pengembalian hasil usahanya itu sesuai setelah dibayar oleh developer sesuai RAB gitu. Nah di situ ada selisihnya gitu Ustaz. Itu hak Anda sampai modal Anda terpenuhi. Jelas? Iya. Setelah itu baru ada laba yang bisa dibagi. Cukup jelas. Modal Anda umpamanya 30 juta. Betul. Kembalikan per bulan 2 juta. Ya, nilai proyek umpamanya 50 juta. Betul. Ya. Sampai 30 juta terpenuhi, itu semuanya milik Anda. Iya, betul. Setelah itu selesai, selisihnya baru dibagi ya antara pemilik modal dengan pemilik usaha. Kalau rugi 30 juta tadi, rugi tinggal lagi 20 juta. Ya Anda cuma dapat 20 juta. Iya, betul. Seperti itu sih Ustaz. Baik, akhi. Demikian, alhamdulillah. Ya. Cukup jelas? Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, walhamdulillah, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, ini bulan Sya'ban. Sebagian ulama salaf mereka mengeluarkan zakat mal mereka di bulan ini untuk memudahkan banyak orang untuk maksimal ibadah di bulan Ramadan, karena orang yang pendapatannya harian bisa dia mengurangi jam kerjanya, tidak terlalu lelah di bulan Ramadan. Seperti umpamanya para kuli, ya, dimana tentu kalau mereka harus jam kerja yang sama dengan Ramadan membuat mereka susah berpuasa Ramadan, maka ini menjadi kebajikan atas kebajikan. Walau umpamanya haul Anda belum jatuh. Anda dahulukan kondisi ekonomi tidak baik seperti sekarang umpamanya, dan ada kerabat atau tetangga yang memang mustahik dan kerjanya harian, buruh harian, dan kalau dia tetap dengan seperti kondisi itu berat bagi dia berpuasa, maka keluarkan zakat Anda pada bulan-bulan ini, pada hari-hari ini, sehingga dia punya simpanan untuk membeli makan pokok di bulan Ramadan, sehingga pun kalau harus bekerja tidak membuat dia membatalkan puasanya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, kami sampaikan pada Ustaz Dr. Rewandi Tarmizi, Fidahullahu Ta'ala, telah memberikan faedah ilmu yang sangat bermanfaat berkaitan dengan pembahasan kita pagi ini bab syuf'ah. Dan alhamdulillah telah tuntas dan selesai pembahasan syuf'ah di dalam ketentuan syariat Islam, dan kita akan beralih kembali insyaallah akan melanjutkan dalam bab wakaf. Demikian, dan pembahasan ini kita akan simak kembali setiap Kamis pagi. Mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Demikian yang bisa kita bahas, dan kesimpulan yang disampaikan Ustaz semoga bermanfaat juga buat kita, dan semoga memudahkan dalam kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kami akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka.